Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Amiruddin. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan berpresentasikan tentang market dompet digital, integrasi atau malah hilang identitas. Baik, selanjutnya ada market dompet digital. Indonesia itu sedang mengalami revolusi finance yang sangat luar biasa. Pada tahun ini aja 96% penduduk Indonesia itu telah menggunakan dompet digital dan juga penetrasi finance itu bahkan mencapai 49% dengan target 60% pada tahun 2030. Akan tetapi di balik ini semua muncul pertanyaan, bagaimana jika dompet digital terbesar itu merger? Apakah identitas mereka juga akan hilang atau malah ini akan menjadi justru kuat melalui integrasi? Selanjutnya ada Market of View Indonesia. Penetrasi e-wallet itu mencapai 96% penduduk Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata 47,4% per tahun 2014 sampai 2024. Fintech market terbesar di Asia Tenggara dengan diproyeksikan itu mencapai 1 triliun US dollar digital economy pada tahun 2030. Pemain utama pasar market dominatur itu ada GoPay, OVO, Shopee, Dana, Link aja. Dengan yang terbesar di GoPay itu mencapai 71%. Selanjutnya ada fenomena multi wallet. Nah, hal ini itu 84,6% pengguna itu mempunyai 2 dompet digital per orang, dengan 41% pengguna aktif menggunakan bahkan 3 platform simultan, yang dimana kepuasan GoPay itu mencapai 86,53% dan juga kepuasan OVO itu mencapai 87,69%, dengan tingkat kepuasan tapi rendah loyalitas atau peluang market untuk konsolidasi. Baik, selanjutnya definisi konsep kunci yang dimana itu terbagi kepada 4. Yang pertama ada integrasi, yang kedua identitas brand, yang ketiga ada merger, yang keempat ada pertanyaan penelitian. Baik, yang pertama integrasi itu menggabungkan operasi teknologi dan juga layanan untuk menciptakan efisiensi dan juga nilai tambah. Yang selanjutnya identitas brand itu mencapai karakteristik unik, nilai dan juga kepercayaan yang dibangun brand terhadap penggunanya. Merger itu penggabungan 2 perusahaan menjadi satu entitas atau menggabungkan jadi 2 perusahaan menjadikan satu brand. Yang keempat, pertanyaan penelitian itu apakah bisa market menciptakan value integrasi tanpa mengorbankan identitasnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Faldo, NIM saya 10 40 42 43 0019. Kelas saya AB 4808. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu rencana merger Grab Goto. Di sini ada konteksnya, itu value merger 114,8 triliun. Platform terlibatnya ada Grab, Goto, Tokopedia, GoPay. Tujuannya itu menciptakan ekosistem digital terbesar di Indonesia. Visualisasi infografisnya, Grab tambah Goto, ekosistem. Slide berikutnya, super app strategy. Definisi super app sendiri, satu aplikasi yang mengintegrasikan multiple service, ride hailing, food delivery, e-commerce, payment, dan juga ada landing. Contoh globalnya ada dari Cina, yaitu WeChat, 1,2 miliar transaksi per hari, 80% pengguna akses layanan keuangan. Dan ada juga dari Cina lagi, ada Alipay, integrate payments, insurance, investment. Dan juga ada dari India, Paytm, financial service ecosystem. Keuntungannya sendiri, engagementnya tuh naik sekitar 40%, user retentionnya lebih baik, cross-selling opportunity juga baik. Terus slide berikutnya ada sinergi operasional, cost sinergi. Targetnya 300 sampai 500 dolar, 300 sampai 500 juta dolar per tahun. Ada, kita breakdown sedikit, ada teknologi infrastruktur, harmoni service, database, cloud infrastruktur, data analisis, involve customer, data platform untuk lebih personalisasi lebih baik. Habis itu ada back office operation, ada konsolidasi HR, ada finance, dan ada compliance. Berikutnya ada marketing and customer acquisition, ada share marketing budget, dan juga lower CAC. Nextnya ada sinergi revenue, ada revenue opportunity to cross platform service, di mana GoPay jadi default payment Tokopedia, dan juga GoSend terintegrasi untuk pengiriman di Tokopedia.
Debt insurance juga tersedia di GoPay. Bundle offering premium membership untuk semua layanan. Habis itu ada Unified Point atau loyalty program. Integrate lending dengan real-time activity data. Next, kita ada business model integration. Yang pertama itu pre-merger, kompetitor terpisah dengan customer overlap. Post-merger, ekosistem player dengan unified value proposition. Dan juga ada visual. Di sini visual itu ada diagram aliran pengguna transaksi pre-post-merger. Berikutnya, jadi inti pembahasan dari slide ini adalah identitas brand dan kenapa penting banget dalam industri e-wallet. Brand identity itu bisa dipahami sebagai gabungan dari 3 hal utama, yaitu kesadaran, kepercayaan, dan keunikan. Kemudian yang kedua, identitas brand OVO. Brand awareness OVO itu sangat tinggi, sekitar 96%. Ya, OVO dikenal kuat sebagai aplikasi dengan cashback, kemudian banyak reward dan promo. Di kepala pengguna, OVO identik dengan hemat dan untung. Artinya pengguna OVO datang karena insentif finansial langsung. Kemudian identitas brand GoPay. GoPay juga punya brand awareness yang sangat tinggi. Positioning GoPay lebih ke kemudahan dalam ekosistem terintegrasi dengan Gojek. GoPay kuat karena praktis dan menyatu dengan aktivitas harian pengguna. Ketika identitas brand mulai melemah dan terasa sama, dampaknya adalah rendah loyalitas pengguna yang akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, kemudian slide selanjutnya adalah fenomena low brand loyalty. Jadi inti utama dari masalah ini adalah 4,6% pengguna punya lebih dari satu e-wallet. Artinya pengguna mudah pindah-pindah aplikasi. Contohnya aplikasi yang bisa ditentukan yaitu adalah oleh cashback, promo, dan kebutuhan sesat. Kemudian loyalitas ke satu platform rata-rata hanya 4-3 bulan, bukan karena suku brandnya tapi karena lagi ada promo. Dan penyebab utamanya adalah yang pertama, fitur antar e-wallet itu mirip. Kemudian yang kedua, promo dan cashback jadi faktor utama, bukan kepercayaan brand. Kemudian yang ketiga, network efek lemah, beda dengan Cina, WeChat, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah brand loyalty di e-wallet Indonesia itu rendah dan rapuh. Jadi perusahaan harus mikir strategi jangka panjang. Oke, kemudian slide 13. Skenario 1, total integration. Jadi OVO dan GoPay itu apabila digabungkan jadi satu aplikasi, keuntungannya apa? Keuntungan yang pertama, biaya operasional lebih efisien. Kemudian pengalaman pengguna menjadi lebih simpel dalam satu aplikasi. Kemudian data pengguna, yang ketiga, data pengguna terintegrasi atau analis lebih kuat. Nah, tetapi di sini juga memiliki resiko yang sangat besar. Seperti apa? Contohnya pengguna OVO kehilangan tampilan yang sudah familiar. Kemudian fitur khas OVO itu bisa hilang. Kemudian yang ketiga, potensi churn 15-25% pindah ke Dana dan Shopee. Dan yang kelima, brand equity yang dibangun lama itu bisa hilang. Oke, kemudian selanjutnya skenario yang kedua itu parallel operation, yaitu apabila OVO dan GoPay tetap jalan sebagai dua brand yang terpisah. Ada beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah identitas brand tetap terjaga, kemudian segmentasi jelas ya OVO dan GoPay. Kemudian di sini juga ada beberapa resiko, yaitu biaya marketing dan CS double ya. Yang kedua, potensi saling makan pasar, dan yang ketiga, operasional lebih kompleks. Oke, kemudian skenario yang ketiga yaitu adalah gradual integration, skenario yang direcommended. Pertama, phase 1 brand tetap terpisah. Kemudian yang kedua, phase 2 mulai disatukan, dan yang phase ketiga, gateway pembayaran disatukan tapi beda tampilan. Kemudian yang keempat, full integration kalau user sudah siap. Nah, hasil yang diharapkan dari skenario ini adalah yang pertama, efisiensi biaya tercapai, kemudian yang kedua, brand identity tetap aman, dan yang ketiga, resiko churn lebih kecil. Kesimpulannya adalah strategi ini paling seimbang dan efisien dengan kenyamanan para pengguna. Oke, yang kemudian yang selanjutnya ada case study risk, yaitu resiko utama pengguna meninggalkan aplikasi. Contoh kasus di India itu ada churn 20% karena perubahan tampilan. Kemudian di Asia Tenggara, user bingung karena fitur dipindah-pindah. Nah, strategi yang kita gunakan untuk mitigasi resiko ini adalah yang pertama, komunikasi transparan kepada pengguna. Yang kedua, masih transisi panjang sekitar 6-12 bulan. Kemudian yang ketiga, dengarkan feedback user dan iterasi. Oke, dalam industri e-wallet yang kompetitif dan minim loyalitas, strategi integrasi tidak bisa dilakukan secara agresif. Pendekatan bertahap menjadi solusi terbaik untuk menjaga efisiensi sekaligus kepercayaan pengguna.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Saputra dengan NIM 104040421500150 dari kelas AB 0808. Jadi di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya di slide 17, yaitu kerangka regulasi Indonesia. Jadi pada slide ini kami membahas kerangka regulasi di Indonesia yang mengatur industri dompet digital, khususnya jika terjadi merger besar. Jadi regulasi ini sangat penting karena merger tidak hanya berdampak pada bisnis, tetapi juga pada persaingan pasar dan perlindungan konsumen. Jadi ada 3 lembaga utama yang berperan. Yang pertama adalah KPPU yang bertugas memastikan tidak terjadi monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua ada OJK yang mengatur operasional vintage, keamanan sistem, serta perlindungan pengguna. Dan ketiga adalah Bank Indonesia, jadi yang mengawasi sistem pembayaran nasional agar tetap stabil dan efisien. Jadi merger dompet digital tidak bisa dilakukan bebas, tetapi harus melalui pengawasan ketat dari ketiga regulator ini. Yaitu tentang hambatan KPPU untuk merger. Hambatan terbesar dalam rencana merger Grab dan Goto berasal dari perspektif KPPU, terutama terkait potensi dominasi pasar. Jika merger terjadi, entitas gabungan ini dapat menguasai 80 hingga 90% pasar retailing dan food delivery, serta memiliki posisi sangat kuat di pasar e-wallet. Kondisi tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU bisa menetapkan berbagai syarat seperti pemisahan operasional, antar layanan, pengaturan harga, dan divestasi tertentu, hingga kewajiban membuka akses API bagi kompetitor. Tujuan utamanya adalah menjaga pasar tetap kompetitif dan melindungi konsumen, yaitu tentang peraturan OJK dan BI. Selain KPPU, merger juga harus mematuhi peraturan dari OJK dan Bank Indonesia. Dari sisi OJK, terdapat regulasi terbaru seperti POJK yang mengatur penguatan sistem pembayaran digital dan mekanisme sandbox untuk inovasi vintage. Hal ini memastikan bahwa inovasi tetap berjalan, namun tetap dalam koridor yang aman. Sementara itu, Bank Indonesia mengatur hal-hal seperti batas kepemilikan asing, kewajiban pemisahan dana nasabah, serta kepatuhan terhadap aturan anti-money laundering dan know your customer. Regulasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dompet digital dan pasca manajer. QRIS itu menjadi faktor kunci yang mengubah landscape persaingan dompet digital di Indonesia. QRIS adalah standar kode QR nasional yang memungkinkan semua e-wallet digunakan dalam satu sistem pembayaran. Dampaknya, merchant tidak perlu lagi memiliki banyak akun pembayaran. Selain itu, QRIS juga menghilangkan efek ketergantungan pada suatu platform tertentu, sehingga persaingannya menjadi lebih adil. Dengan adanya QRIS, nilai merger tidak ada lagi berasal dari kontrol sistem pembayaran, melainkan dari kekuatan ekosistem layanan. Oke, selanjutnya di slide 21 ada QRIS Adoption and Growth. Jadi sejak diluncurkan Bank Indonesia pada tahun 2020, adopsi QRIS itu menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Hingga tahun 2024, lebih dari 30 juta UMKM dan merchant telah menggunakan QRIS. Dengan pertumbuhan transaksi mencapai 175% per tahun, QRIS juga telah terhubung dengan beberapa negara ASEAN, sehingga memungkinkan transaksi lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS menciptakan level playing field, sehingga merger level playing field dompet digital tidak otomatis menciptakan monopoli. Border Asian Integration. Jadi pada slide ini ditunjukkan potensi integrasi pembayaran lintas negara di kawasan ASEAN. Dengan adanya koneksivitas QR antar negara, pengguna dapat melakukan transaksi di luar negeri menggunakan dompet digital masing-masing. Contohnya, pengguna dari Filipina dapat bertransaksi di Thailand melalui sistem QR. Bagi merger Grab dan Goto, integrasi ini membuka peluang skala regional atau pan-ASEAN. Namun, karena sistem pembayaran bersifat terbuka, persaingan tetap terjaga dan identitas brand menjadi faktor yang penting. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sabian Faizahran dengan NIM 104042400037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya. Slide ini mengenai analisis trade of merger. Ada integrasi atau keuntungan, cost saving 300 sampai 500 million dollar a year, ecosystem power increase, user value, pan-ASEAN scale, faster innovation dari unified data, dan better personalization. Hilang identitas atau resiko, yaitu turn rate 15-25% jika total integration, brand equality 5 tahun lebih dibangun hilang, market concentration concern, user experience disruption, dan regulatory backlash.
Selanjutnya, rekomendasi 1. Preserve brand while integrate back-end. Itu ada strategi yang optimal, yaitu external branding. OVO tetap OVO dengan desain, feature, brand voice unik, dan GoPay tetap GoPay dengan ekosistem positioning. Internal operation, share same database architecture, unified customer dan data platform, common fraud detection and security, benefitnya efisiensi cost, dan identity preservation. Selanjutnya ada rekomendasi kedua, yaitu phase integration approach. Dengan timeline bulan 1-3, co-branding, dan unified back-end infrastructure. Bulan ke-4-6, unified payment gateway dengan multiple wallet option. Bulan 7-12, seamless experience across platform atau optimal full integration berdasarkan user feedback. Continuous, yaitu user feedback, collection, dan NPS tracking. Selanjutnya, kita beralih ke slide 26, yaitu rekomendasi ketiga, regulatory compliance. Itu ada proactive engagement, yaitu engage KPPU early untuk anticipate concern. Propose ring fencing structure untuk payment service, open APIs untuk kompetitor. Terus monitoring, compliance calendar untuk semua regulasi, regular audit untuk market concentration metrics, transparansi report tentang competitive behavior. Selanjutnya ada slide 27, yaitu rekomendasi yang keempat, yaitu next gen UX investment priority. AI power personalization across wallet option, seamless cross-platform experience tanpa friction, distinctive UI atau UX untuk setiap brand agar user recognize the value. Gamification and loyalty program yang engaging. Terus ada metriknya itu user satisfaction score lebih dari 90% dan churn rate di bawah 5%. Selanjutnya ada rekomendasi kelima, open ecosystem philosophy. Itu ada strategic positioning, leadership via key risk, standardization bukan payment monopoly, enable third-party developer via APIs, facilitate smaller fintech player untuk connect ke ekosistem. Long-term benefitnya, reduce regulatory risk, terus attract talent and innovation, and build consumer trust. Selanjutnya, kesimpulan, integrasi atau hilang identitas, jawabannya tidak harus keduanya. Merger dapat menciptakan value atau integrasi sambil mempertahankan identity. Jika brand identity OVO atau GoPay dipreservasi eksternal, back-end infrastructure diintegrasikan untuk efisiensi, regulasi KPPU dipatuhi dengan ring fencing, user experience investment diprioritaskan, dan open ecosystem approach untuk competitive sustainability. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.